Thank you, Mr. Wheeler. We don't really have any things. Your luggage? Skirt. Oh, you have no shoes on. You're gorgeous. Barefoot adalah salah satu film romantis yang seru, tapi bikin hati terharu. Sesuai judulnya, tokoh utama dalam film ini memang sepanjang hidupnya tidak pernah memakai alas kaki. Kisahnya nggak berbelit-belit, tapi juga nggak terlalu simpel. Pokoknya perfecto. Acting Scott Speedman dan Evan Rachel Wood sebagai tokoh utama, bener-bener kerasa deh feelingnya. Nah, tanpa berlama lagi, siapkan kopi dan cemilan untuk menikmati alur ceritanya. Ada seorang lelaki bernama Jay alias Scott Speedman yang sebenarnya berasal dari keluarga kaya, tapi dia semacam melarikan diri gitu dari keluarganya. Jay selalu berganti-ganti pasangan wanita dan lebih suka melakukan hubungan cinta satu malam daripada terikat sama satu wanita saja. Jay ini punya masalah sama bapaknya, dan ketika dia memilih kehidupan sendiri di Los Angeles, malah dia jadi tambah kacau, terbelit hutang dan sering main ke klub malam. Dia kehilangan semua uangnya karena taruhan pacuan kuda. Jay telah meminjam banyak uang untuk mendanai gaya hidupnya yang sembrono. Dia berhutang $37.000 kepada seorang rentenir bernama Tuan Vincent. Dia sering berurusan dengan hukum dan sedang dalam masa percobaan. Jay bekerja jadi tukang ngepel alias cleaning service di sebuah rumah sakit jiwa, tapi dia masih dalam masa percobaan kerja. Suatu hari Jay ditelepon ayahnya, Hey Dad. karena adiknya yang bernama Jerry akan melangsungkan pernikahan. Jay diundang untuk datang, tapi si Jay bohong sama bapaknya kalau dia punya pekerjaan hebat. Ia ngakunya kerja di bagian administrasi sebuah rumah sakit. Terus dia juga cerita punya cewek seorang perawat. Taunya malah bapaknya nyuruh si Jay buat ngajak ceweknya. Padahal aslinya si Jay nggak punya pacar. Tapi sayang, dia udah janji bakal ngajak ceweknya alias pacarnya yang cuma hidup dalam bualan mulut si Jay saja. Jay pun berusaha ngajak beberapa teman ceweknya yang mau diajak untuk menemui ortunya Jay saat pernikahan adiknya. Tapi ternyata semua teman ceweknya sudah tahu bahwa Jay adalah cowok brengsek. So, nggak ada deh yang mau. Tiba-tiba di tempat kerjanya datanglah seorang pasien cantik yang diduga menderita kelainan jiwa. Nama pasien ini Daisy, diperankan Evan Rachel Wood, dan sempat membuat Jay terkesima. Dr. Bertelman memanggil Jay dan memperingatkannya untuk tidak memberikan minuman keras dan majalah porno kepada pasiennya. Dia memperingatkan Jay kalau laporan negatif kepada polisi akan menyebabkan Jay bisa dipenjara. Ternyata Daisy berada di bawah perawatan Dr. Bertelman juga. Do you know why you're here? Ms. Kensington, do you know where you are? The voices. Suatu ketika, si Jay memergoki cleaning service lain bernama Freckle yang mau memperkaus Daisy dengan pura-pura jadi dokter. Jay menyelamatkan Daisy dengan memukul pria tersebut. Jay menyuruh Daisy untuk kembali tidur, sedangkan Jay bergegas pergi. Tapi nggak sampai di situ, ternyata si Daisy ngikutin Jay terus. Jay udah nyuruh si Daisy balik ke rumah sakit, tapi dia nggak mau. Jay heran kenapa Daisy nggak pakai sepatu. Akhirnya Jay ngasih duit ke Daisy buat pergi kemana gitu. Tapi Daisy nggak punya keluarga dan tujuan. Karena nggak tega, akhirnya Jay mengajaknya kabur dari rumah sakit jiwa. Mendengar kenyataan kalau Daisy tidak mempunyai keluarga, Jay mendapat ide. Kenapa tidak mengajaknya menemui keluarganya di Louisiana? Daisy diminta berpura-pura mengaku sebagai seorang perawat. Dance friends really don't mind I bought their clothes. No, they won't. Oh, you okay? Dan selama perjalanan dari Los Angeles ke Louisiana menggunakan pesawat, si Daisy benar-benar bikin malu dan banyak tingkah deh. Ya, namanya juga pasien. Contohnya, ia berlama-lama di kamar mandi hingga ditegur awak pesawat. Disuruh tidur istirahat, malah pindah duduk ke kelas eksekutif. Di depan pramugari, Jay berkata kalau pacarnya tidak bermasalah.
Mendengar pengakuan Jay itu, Daisy tampak senang. Karena katanya ibunya pernah berkata kalau tidak ada seorang pun yang akan mau jadi pacarnya. Akhirnya mereka sampai dan Daisy tampak minder melihat rumah orang tua Jay yang besar-besar. Mereka disambut sama ibunya Jay. Ibunya Jay heran kenapa Daisy tidak memakai sepatu. Daisy dikasih kamar sendiri terpisah dari Jay. Dan lagi-lagi dia norak melihat kamar yang mewah. Jay bertemu ayahnya yang bersikap dingin. Ia malah memamerkan mobil karavan antiknya kepada Jay. Jay memperkenalkan Daisy kepada ayahnya yang merasa aneh melihat pakaian Daisy. Daisy juga dikenalkan dengan kakaknya Jay, Jerry, dan calon istrinya. Jay dan Daisy mengaku bertemu di rumah sakit karena Daisy seorang perawat. Pada saat makan malam, Daisy kembali menunjukkan kenoraannya. Minuman mahal dibilang bau parfum, dessert dibilang makanan kucing. Ayahnya menganggap Jay membawa Daisy menghadiri pernikahan saudara laki-lakinya untuk meyakinkan keluarganya bahwa dia telah memperbaiki hidupnya, dalam upaya meyakinkan mereka agar memberikan sejumlah uang kepadanya. Setelah ketemu dengan ortu Jay, mereka sangat suka pada Daisy yang dianggap sangat jujur dan polos. Daisy membuat keluarga Jay terkesan dengan pesona aslinya yang tidak stabil. Pada pagi hari, Jay dibangunkan dengan laporan aneh dari ibunya, yaitu Daisy membersihkan kamar mandi. Daisy hanya melakukan kebiasaan yang dulu disuruh oleh ibunya. Jay memberitahu kalau ia tak perlu melakukan hal itu di sini. Daisy mengungkapkan bahwa ibunya dulu memperlakukannya dengan buruk. Karena itu, Daisy membunuh ibunya sendiri. Sehingga ia dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Okay. Ketika hari pernikahan tiba, lagi-lagi Daisy terlihat memakai pakaian ketat yang ternyata dipinjam oleh Jay dari teman ceweknya di klub malam. Melihat ini, ibu Jay segera mempermak penampilan Daisy dan meminjamkan gaun yang lebih pantas. You're gorgeous. Hasil permak sang ibu pada Daisy membuat Jay dan ayahnya terpesona. Pada saat acara pernikahan, Daisy kembali melakukan hal yang aneh yang membuat ayah Jay curiga ada yang tidak beres. I'm a nurse. A nurse! Oh, look! Pada saat pesta dansa, Daisy mengaku tidak pernah dansa dan tidak pernah sekolah. Go to school. You kidding? Tiba-tiba orang tua Jay datang. Ayah Jay meminta Daisy berdansa dengannya. Ayah Jay mendesak Daisy untuk mendapatkan informasi siapa Daisy sebenarnya. Daisy, who are you? Desakan ini menyebabkan Daisy mengalami serangan panik. Jay segera membawanya naik taksi dan memberitahu mereka yang sebenarnya, kalau ia hanya seorang cleaning service di rumah sakit jiwa sebagai bagian dari masa percobaannya dan Daisy adalah pasiennya. Are we done with the plan now? Jay dan Daisy kembali ke rumah orang tuanya dan membawa kabur mobil karavan antik milik ayahnya. Jay membawa Daisy ke sebuah terminal bus. Jay meminta Daisy menunggunya di situ karena ia ingin menelpon seseorang. Jay memberi Daisy uang yang menimbulkan gelagat aneh pada Jay di mata Daisy, tapi Daisy tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan rasa sedih dan khawatir, Daisy tetap menunggu Jay hingga hari menjelang malam. Jay menelpon Dr. Bertelman. Dr. Bertelman meminta Jay mengembalikan Daisy ke rumah sakit dan mengingatkan masa percobaan Jay. Melihat sepatu Daisy ditinggal di mobil, Jay hanya bisa mengumpat. God damn it! Putus asa menunggu lama, dengan berlinang air mata, Daisy meminta tolong seorang petugas agar mengantarkannya pulang. Can you help me get home? Tapi tiba-tiba, Jay datang dan Daisy meminta Jay berjanji tidak akan meninggalkannya lagi. Akhirnya mereka melakukan perjalanan pulang kembali ke rumah Jay di Los Angeles. Mereka mampir di sebuah supermarket untuk membeli cemilan di jalan. Tapi tiba-tiba, Jay melihat mobil polisi. Jay segera mengajak Daisy pergi, karena dia menganggap polisi sedang mencarinya sekarang karena pelanggaran pembebasan bersyaratnya. Si polisi pun mengejarnya. Tapi untungnya di sebuah persimpangan, Jay berhasil menghindari pengejaran. Meskipun mereka berdua sedang diburu, mereka menikmati kebersamaan ini. Mereka menepi agar Jay bisa tidur karena lelah menyetir. Di malam hari, Daisy membangunkannya ketika seorang polisi datang.
Sementara Jay bersembunyi di toilet, Daisy memberitahu petugas bahwa pacarnya, bernama Beaver, melarikan diri ke semak-semak ketika melihat lampu polisi berkedip. Si polisi berkata, nama ayahnya juga Beaver. Si polisi pun memeriksa ke dalam mobil. Tapi nggak jadi meriksa toilet ketika Daisy berkata toiletnya bau belum disiram. Akhirnya si polisi mencari Beaver di semak-semak, sementara Daisy memanfaatkan kesempatan itu untuk membuang kunci mobil si polisi agar mereka bisa kabur. Di suatu kesempatan, Daisy bertanya apakah Jay pernah berpikir untuk bercocok tanam dengannya. Daisy mengaku masih perawan, dan ia tahu Jay telah berhubungan dengan banyak wanita dari obrolan tamu di pesta pernikahan. Is that why your dad is so mad at you? Mereka pun juga sempat mampir ke Dufan, bersenang-senang melupakan sejenak masalah yang sudah mereka hadapi selama ini. Dalam perjalanan Jay berhenti di sebuah parkiran. Jay ingin Daisy belajar nyetir mobil, tapi Daisy merasa tak akan bisa. Tiba-tiba Dr. Bert Lemon menelpon. Ia terus meminta Jay untuk mengembalikan Daisy. Daisy menyusul Jay dan tak sengaja mendengar Jay mengatakan akan membawanya kembali ke rumah sakit jiwa. Daisy yang kecewa berlari ke mobil sendirian, berusaha pergi menyetir mobil sendiri. Tapi Daisy malah menabrakkan mobilnya. Saat Jay membuka pintu, Daisy keluar sambil menangis, sementara orang-orang pada berdatangan. Setelah apa yang Daisy lakukan dan dia dalam keadaan lebih tenang, Jay nanya ke dia, "Kamu beneran membunuh ibu kamu?" Daisy pun menceritakan lebih rinci soal kejadian yang menimpa ibunya. Jadi sebenarnya Daisy nggak gila. Dia nggak mendengar suara-suara aneh yang nyuruh dia buat ngelakuin hal-hal konyol. Yang mendengar suara-suara itu adalah ibunya. Daisy nggak membunuh ibunya. Dia cerita kalau waktu itu dia dengar ibunya teriak-teriak lebih keras dari biasanya. Tapi si Daisy nggak menemui ibunya. Tahu-taunya pas dia terbangun di pagi hari, Daisy ngelihat ibunya udah meninggal. Mengetahui itu, Jay sangat lega luar biasa. Dia pun menjelaskan bahwa dia cuma bohong untuk mau mengembalikan Daisy ke rumah sakit jiwa. Jay kali ini benar-benar fall in love sama Daisy. Namun tiba-tiba, ternyata banyak polisi sudah berkerumun di sekitar mereka dan seketika itu juga, Jay ditangkap beserta Daisy yang hendak dikembalikan ke rumah sakit jiwa. Daisy, it's me, Mary Beth. Mengetahui anaknya masuk penjara, ibu Jay meyakinkan suaminya untuk membebaskan Jay, seperti yang pernah dilakukan ayahnya. Setelah dibebaskan, Jay kembali ke apartemennya. Kamar Jay berantakan, diacak-acak oleh rentenir yang datang untuk menagih utangnya. Jay melarikan diri ke rumah sakit jiwa untuk menemui Daisy, tetapi petugas keamanan dan Dr. Bertelman menyuruhnya pergi. Tapi Jay pinter tuh, dia pura-pura mau bunuh diri. Jay pergi ke stasiun kereta, berbaring di rel sehingga ia dianggap ingin bunuh diri dan dibawa ke rumah sakit jiwa. Dr. Bertelman tahu itu hanya tipuan. Ketika Jay bersikeras bahwa ia ingin bunuh diri, Dr. Bertelman menempatkannya di ruang isolasi. Jay memberitahu Bertelman bahwa ibu Daisy lah yang mendengar suara-suara itu dan bukan Daisy. Pasien teman Jay memberi Jay informasi tentang kondisi Daisy dan memastikan bahwa mereka dipisahkan. Frakel yang dendam kepada Jay menyelundupkan si rentenir botak ke rumah sakit, di mana dia pergi ke kamar Jay dan mencekiknya menggunakan rantai. Saat Jay berusaha melepaskannya, pasien temannya menolongnya dengan memukul kepala si botak menggunakan sapu. Lalu Jay terbangun di rumah sakit, di mana Dr. Bertelman meminta maaf kepada Jay tentang Frakel dan mengatakan kepadanya bahwa dia benar tentang ibu Daisy yang menderita skizofrenia. Dr. Bertelman bertanya kepada Daisy apakah ia menyukai Jay. Daisy berkata kalau ia tidak menyukai Jay, tapi ia mencintai Jay. I don't like him. I love him. Emang kamu tahu rasanya cinta? Tanya Dr. Bertelman. You still love her. Dr. Bertelman kemudian memutuskan untuk melepaskan mereka berdua dari rumah sakit. Jay menerima surat dari ayahnya berisi cek senilai $40.000 untuk melunasi utangnya dan memintanya kembali ke New Orleans. Jay berpamitan dengan teman-teman pasien. Daisy mengucapkan terima kasih kepada sang dokter. Thank you.
Mereka kemudian bertemu di pintu masuk rumah sakit. Mereka berpelukan sebelum pergi bersama. Dan film pun berakhir dengan happy ending. Kalau kalian suka, please like dan subscribe agar selalu mendapat update video-video terbaru dari kami. Terima kasih sudah menonton.